Lesti Kejora salah satu sosok di balik keputusan Ruben Onsu pindah agama ke Islam. Sebab, Ruben Onsu bercerita dirinya belajar banyak hal mengenai Islam dari Lesti Kejora. Salah satunya terkait hukum perempuan berhijab dalam Islam. Mantan suami Sarwenda ini mengatakan dirinya cukup banyak diarahkan dan dibimbing oleh istri Rizky Bilar tersebut selama belajar Islam. Terus ya banyak hal saya pengen mengenal Islam dari versi wanita dan dia banyak membimbing saya dan ngarahin, kata Ruben Onsu. Namun, ayah 3 anak itu mengatakan Lesti Kejora tak pernah menanyakan kapan dirinya akan masuk Islam selama proses belajar tersebut. Hal itu membuat Ruben Onsu lebih nyaman dan tak ingin kabur karena merasa dipaksa masuk Islam. Ruben Onsu mengatakan dirinya lebih tertarik belajar Islam pada orang-orang yang memang memiliki harisma, santun dalam bertutur kata dan tak pernah meninggalkan salat. Sejumlah warganet pun turut memuji Lesti Kejora yang dinilai santun, meskipun sudah menjadi penyanyi dangdut terkenal. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang Ruben Onsu yang mengungkap Bertrand dan putrinya mulai bersikap beda hingga tak mau diajak main bersama lagi usai Ruben Onsu dinyatakan mualaf guys. Nah, kita lihat beritanya guys seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe dan yang sudah subscribe maksudnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya guys. Ya, kita lihat tuh beritanya. Baru-baru ini Ruben Onsu mendapat hal yang tak terduga dari anak-anak usai mengetahui jika Ruben mualaf. Dalam beberapa unggahan story Ruben Onsu di Instagram, ketiga anaknya sudah tak mau bertemu dan bermain bersama. Ruben Onsu akui paham dengan kondisi anak-anak yang belum bisa terima. Waduh. Sarwenda membagikan unggahan setelah Ruben Onsu mengumumkan mualaf. Tak lama setelah Ruben Onsu mengumumkan dirinya menjadi mualaf, Sarwenda membagikan unggahan di media sosial. Ia mengunggah foto bersama 3 anaknya, disertai pesan tentang kebersamaan dalam keluarga. Dalam tulisannya, ia menekankan bahwa tawa, tangis, dan kebersamaan mereka selalu didasari oleh cinta dan kasih sayang. Ivan Gunawan tak ingin memberi... Apa nih benar-benar awalnya muncul? Ini Ivan Gunawan tak ingin memberikan nasihat agama kepada Ruben Onsu yang baru mualaf guys. Ivan Gunawan tak ingin memberi nasihat agama kepada Ruben Onsu yang baru mualaf. Ia mengaku masih belajar, baru mulai salat 5 waktu dan puasa penuh tahun ini. Bahkan, setelah 43 tahun menjadi muslim, ia jujur belum pernah menjalankan salat Jumat. Terjawab sudah ya, mengapa tiba-tiba tahun lalu Ruben Onsu menceraikan Kenapa Sarwenda banyak tanpa alasan yang jelas. Mualaf, Dari banyak artis yang tiba-tiba mualaf, Ruben Onsu adalah yang paling disorot. Mengapa demikian? Padahal ada juga dokter yang berubah agama tapi netizen gak terlalu bagaimana terhadap dia. Pada waktu terjadi perceraian antara Ruben dan Sarwenda, ini masyarakat mulai berspekulasi, oh mungkin Ruben bercerai karena sakit, oh mungkin karena bla bla bla. Bahkan ada fitnah keji terhadap Sarwenda dan anak sambungnya. Sosok Ruben dan Sarwenda ini dianggap sebagai ikon keluarga artis yang harmonis. Sosok Ruben sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, Sarwenda sebagai istri yang baik. Jadi kenapa Ruben yang paling disorot? Karena ekspektasi masyarakat terhadap Ruben tuh sangat tinggi. Waduh. Nih deretan ya. Perayaan Idul Fitri tahun. Bentar. Deretan 4 artis yang merayakan Lebaran pertama setelah menjadi mualaf. Di sini ada Mahalini, terus ada Eva, siapa ini deh yang cewek ini, aku lupa namanya. Nah ini ada Dr. Richard Lee yang di bawah, aku nggak tahu nih, kayak orang Korea. Perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi momen yang amat spesial bagi sejumlah artis juga tokoh publik di tanah air. Sebab di tahun 2025 ini mereka akan merayakan momen Lebaran untuk pertama kalinya sejak menjadi mualaf. Berikut beberapa artis dan tokoh Indonesia yang merayakan Lebaran pertama mereka pada tahun 2025 setelah memeluk agama Islam. 1. Mahalini Raharja, penyanyi yang dikenal melalui ajang Indonesian Idol 2020 ini memutuskan untuk memeluk agama Islam pada awal 2024. Ini makan karena pindahin, oh ini siapa namanya nih? Ramadan 2020. Pada awal Ramadan, Evangelista. Oh, 2. Selina Evangelista. Pada awal Ramadan 2025, Selin Evangelista dengan resmi mengungkapkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. 3. Dr. Richard Lee. Dokter dan influencer Richard Lee resmi memeluk agama Islam pada 6 Maret 2025, dibimbing oleh Ustaz Dery Sulaiman dan Ustaz Felix Xiao. Waduh, nah ini siapa nih? Kita lihat.
4. Listi Chen, seorang gamer dan selebgram yang mengucapkan Oh, 2 kalimat gamer. syahadat pada hari Maulid Nabi Muhammad 16 September 2024. Waduh guys. Kalau kaunya udah saya sampaikan gitu, jadi tidak ada Sudah pertanyaan apapun. bersaksi. Dia support, dia orang pertama ya yang mengucapkan saya selamat hari raya Idul Fitri ayah gitu. Jadi ya tidak ada apapun itu kalau dari anak-anak, mereka support. Waduh. Selin Evangelista membantah gosip tentang dirinya menjadi mualaf karena ingin menikahi Marwef Asyari, yang dianggapnya sudah seperti keluarga sendiri. Ia juga menegaskan isu menjadi istri kelima pria berinisial JA adalah fitnah. Waduh. Ruben Onsu pamer keluarga baru saat Lebaran. Siapa mereka? Ruben Onsu membagikan momen merayakan Hari Raya Idul Fitri pertamanya sebagai seorang mualaf. Keluarga barunya terlihat sangat kompak. Di postingan lainnya, Ruben membeberkan siapa mereka dan apa hubungannya dengan dirinya. Waduh. Gerak-gerik Dr. Richard Lee usai memutuskan menjadi seorang mualaf masih terus mencuri perhatian publik. Terutama ketika sang dokter kecantikan memutuskan untuk membagikannya ke publik. Satu di antara aktivitas terbarunya adalah memutuskan berbuka puasa di luar rumah, sembari ditemani Reni Effendi. Wah. Bulelam. Nih ada juga para artis yang pindah agama kurang berguna bagi umat Kristen. Jadi dengarkan ini katanya guys ya. Jadi kalau mereka pindah tidak ada terlalu masalah. Aduh, kayaknya nggak perlu banget ya ngatain bahwa ini domba-domba sesat, tidak punya pengaruh, nggak punya dampak. Mereka itu domba nggak penting, seolah-olah kita ini lebih tinggi, lebih mulia, pendeta yang domba sejati. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Bukannya juga banyak pendeta menyesatkan jemaatnya dengan banyak ajaran palsu dan juga dengan kepentingan ekonomi. Ya sudahlah, jangan merasa kita paling sempurna, kita sejati yang lain. Artis-artis itu yang jadi mualaf sesat. Untuk apa sih ngomong seperti ini? Kita tahu lah bahwa memang di Wakanda praktek untuk jadi mualaf login dan logout adalah praktek umum, diumbar, diobral, diumumkan, digoreng, dan jadi bahan komoditas untuk kepentingan. Kepentingan mungkin karir, jabatan politik supaya lebih lancar, atau mungkin untuk bisnis supaya dapat proyek karena katanya lebih seiman, atau mungkin karena calon akan dapat kasus pidana. Jadi kalau kita login, kita dapat belas kasihan supaya kita dapat pengampunan. Meskipun malingnya setengah modar, tapi kita ampunilah karena dia sudah baik meskipun maling. Yang menurut saya sih maling tetap maling, ya nggak ada maling baik. Tapi itulah, kita tahu bahwa kadang-kadang agama di Wakanda ini jadi praktek ya untuk dapat cuan, praktek untuk komoditas. Dan kita nggak bisa menghakimi, mungkin murni atau tidak, kita nggak tahu, tapi terlalu obvious ya, terlalu nampak, terlalu nyata. Karena kalau kita mau tobat, masuk login, logout di agama tertentu, harusnya kita tuh diam-diam saja. Kenapa harus panggil wartawan, koran, harus kayak press conference? Untuk apa kayak gitu? Lagian itu bahaya banget loh. Karena mereka akan disorot. Dan umatnya itu akan menuntut, lo hidup benar nggak sesuai agama kami, ajarannya, salah sedikit dihajar habis-habisan. Apalagi kalau logout lagi, kan banyak kan artis login logout, habis login, habis 2 tahun, logout lagi, balik lagi, itu dicaci maki lagi tuh. Mereka pun nggak tahu kenapa mau login logout. Ya mungkin ditekan oleh keadaan. Dan menurut saya harusnya di semua agama harus diumumkan dong. Ada nggak orang ateis sekarang yang login jadi ateis diumumkan? Nggak ada. Karena nggak ada kepentingan di situ. Ya dong. Apakah orang ateis yang lain bakal merangkul dia? Nggak juga. Karena tidak ada ateis. Harusnya kalau saya mau jadi ateis, umumin aja. Aku ateis gitu. Umumin aja. Tapi karena tidak ada kepentingan di situ, malah justru akan dihambat. Wah, lu ateis ya, gue tutup karir politik lo, gue karir semuanya, bisnis gue tutup. Itu bisa dikucilkan. Padahal hak juga jadi ateis.
Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Iya ya, kalau ateis tuh nggak ada berita atau yang seperti itu ya guys ya. Ketika ketika mualaf semua orang mengunci. Ketika lockout, ya login maksudnya login mengunci. Ketika lockout dihujat atau sebaliknya seperti itu guys ya. Ya karena keimanan itu ya kita harus nggak bisa memaksa sih ya guys ya. Untuk seseorang memeluk agama apa gitu kan, itu kan dari kita sendiri ya, dari hati kita sendiri gitu loh guys. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang berita ini guys? Mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe UGI dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.